Siapa John Kay, terpidana pembunuhan yang pernah mendekam di Nusa Kambangan, kini ditangkap lagi? Aparat Polda Metro Jaya menangkap John Kay atas dugaan keterlibatan dalam kasus penganiayaan dan keributan yang terjadi di Green Lake Street, Kota Tangerang, serta Cengkareng, Jakarta Barat. Lalu siapa John Kay? Namanya kini tengah ramai diperbincangkan usai penangkapan bersama 24 orang lainnya. Mereka ditangkap di markas kelompok John Kay di Jalan Titian Indah Utama 10 Bekasi, Jawa Barat. Penangkapan kelompok John Kay tersebut berawal dari peristiwa keributan dan penganiayaan yang terjadi hampir bersamaan dalam videonya viral di media sosial. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, perekam video mengatakan banyak yang memakai topeng, berkumpul dan memecahkan kaca mobil di kawasan Green Lake City. Dalam video lainnya, terlihat petugas security menutupi pintu gerbang, namun gerbang tersebut diterobos mobil. Sementara itu, penganiayaan menyebabkan seorang warga yang belum diketahui identitasnya tewas dibacok di Jalan Raya Kresek, Cengkareng, Jakarta Barat. Korban pembacokan tersebut dinyatakan meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit. Tak butuh waktu lama, polisi kemudian menangkap 25 orang tersebut. John Kay di markas kelompok John Kay di Jalan Titian Indah Utama 10 Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam. Mereka diduga terlibat kasus penganiayaan di Tangerang dan di Jakarta Barat. Saat menggeledah markas tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 28 tombak, 24 senjata tajam, dan 2 ketapel panah, 3 anak panah, dan 2 stik bisbol, serta 17 ponsel. Lalu siapa John Kay? Nama John Kay memang tak asing buat kasus kriminalitas di Indonesia. Dirinya tercatat pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dan dikenal sebagai mafia. Bahkan nama John Kay sempat disandingkan dengan mafia-mafia di Italia serta diberikan gelar Godfather Jakarta. Alasannya, dia mampu berbisnis layaknya mafia, tetapi jarang tersentuh aparat kepolisian. Sesuai catatan, hanya satu kasus pembunuhan yang membuat John Kay mendekam di jeruji besi, yaitu pembunuhan Tanhari Tantono alias Ayung, 45 tahun. Ayung merupakan seorang pengusaha perusahaan peleburan besi baja PT Sadex Steel Indonesia yang kini berubah nama menjadi PT Power Steel Mandiri. Ayung diduga dibunuh pada 26 Januari 2012. Saat itu, dia ditemukan tewas dengan 32 luka tusuk di bagian pinggang, perut, dan leher di dalam kamar 2701 Swiss Bell Hotel. Tak butuh waktu lama, polisi mengendus keterlibatan John Kay dan anggotanya dalam kasus pembunuhan tersebut. Polda Metro Jaya kemudian menangkap 5 anak buah John Kay yakni Tuse Kay, Ankola Kay, Chandra Kay, Denny Reyes, dan Kupra. Kelimanya mengaku John Kay tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut, tetapi polisi yakin John terlibat dalam kasus itu berdasarkan pada keterangan saksi dan rekaman CCTV. Hingga akhirnya pada 17 Februari 2012, Polda Metro Jaya menangkap John Kay di Hotel Siwan, Pulau Mas, Jakarta Timur. Penangkapan John Kay disaksikan oleh sang adik, Tito Refra, yang tak sengaja berada di hotel itu saat ditangkap. Saat itu saya pulang kantor bersama rekan satu kantor juga, kami berempat ke sana karena ada live musik, saat datang itu sepi, kata Tito dikutip dari pemberitaan kompas.com. Proses penangkapan John Kay pun tak memakan waktu lama, hanya 15 menit. Kemudian dia dipapa oleh beberapa anggota polisi yang tak berseragam. Hubungan John Kay dan Ayung. John Kay dan Ayung dekat sejak berkenalan di tahanan Polda Metro Jaya pada tahun 2007. Saat itu, Ayung terlibat masalah identitas palsu, sedangkan John Kay tersandung persoalan perusakan di Pondok Gede, Jakarta Timur. Sejak itulah keduanya menjadi dekat. Bahkan, John Kay kerap membantu Ayung jika ada permasalahan. Dia bahkan tak segan membentak salah seorang anak buahnya yang sempat menyerang pabrik Ayung di Tangerang.
Menurut sumber Kompas.com, sosok Ayung bagi John Kay itu bukan sekedar teman biasa. Ayung telah dijadikan tambang emas oleh John Kay lantaran pengusaha muda itu terbilang royal dan tidak pernah macam-macam. Sifat Ayung yang royal terhadap John Kay ini pun dibenarkan kuasa hukum Ayung, Carol Tiqualo. Tidak ada persaingan di antara mereka. Saat John Kay perlu duit, minta ke Ayung dikasih. Kalau ada bisnis apa dan dinilai Ayung visible, dia bantu. Dan ini berjalan terus. Saya juga agak aneh kalau John Kay sampai bunuh Ayung. Apa nggak suatu kebodohan, kata Carol. Nama John Kay disebut dalam pembunuhan Ayung lantaran sesaat sebelum pembunuhan terjadi, Ayung memang mendatangi John Kay di dalam kamar lokasi penemuan jenazah. Namun pertemuan tersebut memang tidak pernah diceritakan Ayung ke siapapun. Menurut sumber, pada siang harinya Ayung mengaku akan bertemu dengan menteri. Sang kuasa hukum mengetahui kliennya berbohong dan dia sebenarnya akan bertemu John Kay malam itu. Menurut sumber, pada siang hari Ayung mengaku akan bertemu dengan seorang menteri. Sang kuasa hukum mengetahui kliennya berbohong dan tidak sebenarnya akan bertemu dengan John Kay malam itu. Tapi kalaupun dia mau ketemu, ya itu biasa saja buat saya karena John Kay kan sudah sangat dekat dengan Ayung, ucap Carol. Berdasarkan hasil reka adegan yang dilakukan jajaran Polda Metro Jaya, John Kay diketahui berada di dalam kamar Ayung saat pembunuhan terjadi. Saat anak buahnya menghabisi nyawa Ayung, John Kay saat itu duduk mengamati. John Kay terlibat dalam kasus pembunuhan ini diduga dilatar belakangi motif yang lebih kuat dan lebih menguntungkan bagi John Kay ketimbang perkara jasa fee 600 juta. Keraguan motif pembunuhan Ayung itu salah satunya disampaikan Wakil Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Niko Afinta. Kalau motifnya menagih utang atau menagih fee, cara yang mereka mampu sudah sangat berlebihan. Sepengetahuan dia, tak ada kelompok penagih utang menempuh cara brutal seperti yang mereka lakukan, kata Niko. Dikutip dari pemberitaan Kompas.com 2012. Sejumlah pihak menduga pembunuhan Ayung diduga dilatar belakangi oleh perseteruan dengan Hogioke alias Arifin terkait bisnis PT Sadex Steel. John Kay bebas bersyarat. Atas keterlibatan dalam pembunuhan Ayung, John Kay dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan divonis penjara selama 12 tahun pada akhir 2012. Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yakni 14 tahun. Pada 29 Juli 2013, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada John Kay 12 tahun menjadi 16 tahun penjara. Sehingga pada 2014, John Kay dipindah dari rumah tahanan negara Salemba ke Lapas Permisan Nusa Kambangan. Walaupun belum mendekam selama 12 tahun, John Kay dinyatakan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Keputusan bebas bersyarat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor 1502 PK 010406 tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019. Namun tak sampai setahun, John Kay kembali ditangkap polisi, kali ini karena kasus penembakan di Green Lake City dengan penganiayaan di Cengkareng.